Oke, ketemu lagi dalam mata kuliah akuntansi keuangan 1. Di sini membahas mengenai persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dengan menggunakan metode FIFO dan LIFO. Metode FIFO, first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Yaitu metode penentuan persediaan dengan menggunakan bahwa barang yang paling dulu masuk atau dibeli akan keluar atau dijual lebih dulu. Barang yang ada dalam persediaan dianggap berasal dari pembelian akhir. Ini menggunakan metode yang first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Jadi untuk beli barang yang lebih dulu, itu akan dijual juga lebih dulu. Sehingga kalau ada persediaan, itu merupakan dari pembelian yang terakhir. Di dalam metode FIFO dibagi dua, ada metode FIFO perpetual dan metode FIFO fisik. Artinya kalau kita menggunakan metode perpetual, itu untuk setiap kali ada transaksi persediaan, pembelian, dan penjualan, itu akan langsung dicatat. Sehingga akan diketahui saldo yang sebenarnya terus-menerus. Sedangkan kalau menggunakan yang metode FIFO fisik, itu untuk diadakan pencatatan di akhir periode, misalkan di akhir bulan. Sebagai contoh di sini supaya lebih memahami bagaimana untuk metode pencatatan menggunakan FIFO perpetual dan menggunakan FIFO fisik, saya berikan contoh. Contoh, dalam bulan Mei 2019, PT Sinar mempunyai transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Mei persediaan 5 unit, tanggal 5 Mei pembelian 5 unit, tanggal 6 Mei penjualan 3 unit, 13 Mei pembelian 8 unit, 15 Mei penjualan 7 unit, tanggal 24 pembelian 10 unit. Nah, silakan untuk dicatat menggunakan metode FIFO perpetual. Penyelesaiannya kalau menggunakan model perpetual, kita menggunakan kartu persediaan barang. Seperti teori kemarin, untuk kartu persediaan barang, itu kita buat kolom tanggal, kolom pembelian, penjualan, dan saldo. Kolom pembelian, penjualan, dan saldo kita bagi masing-masing 3 kolom, yaitu unit, harga per unit, dan total. Tadi untuk yang tanggal 1 Mei persediaan 5 unit, masing-masing harga 10.000, berarti langsung kita masukkan pada bagian tanggal 1 Mei, langsung masuk saldo unit 5 harga 10.000, berarti totalnya 5 kali 10 ketemu Rp50.000. Pada tanggal 5 untuk membeli 5 unit masing-masing dengan harga 1.500. Kita masukkan pada kolom pembelian 5, harga per unit 1.500, kita kalikan dengan 5 ketemu 7.500. Untuk saldonya dengan cara saldo yang persediaan kita turunkan dulu. Saldonya 5 dengan harga 10.000, baru yang pembelian 5 dengan harga 1.500. Kita total saldonya 50, yang pertama, yang kedua 7.500. Nah, pada tanggal 6 Mei diadakan penjualan 3 unit. Nah,
3 unit ini mau diambilkan dari yang mana? Karena menggunakan metode FIFO first in first out, berarti untuk 3 unit kita ambilkan dari yang persediaan paling atas. Harganya kita ambilkan dari persediaan yang harga 10.000. Jadi 3 dikali 10.000 ketemu 30.000. Sekarang saldonya tinggal 2 unit. Jadi kan 3 dikurangi 2 ada 5. Nah, 5 dikurangi 3 ada 2. Harganya masih 10.000 sehingga ada 20.000 totalnya. Untuk kita masukkan saldo yang terakhir 5, 1.500, totalnya 7.500. Untuk tanggal 13 itu kan sama, kita melaksanakan pembelian 8 unit seharga 3.500. Ini tinggal kita masukkan pada kolom pembelian sejumlah 8, harganya 3.500, sehingga totalnya ada 28.000. Untuk saldo kita turunkan dulu saldo yang di atasnya 2 dan 5 unit. Yang pembelian tanggal 8 masuk pada baris yang ketiga. Pada penjualan tanggal 15 ini menjual sebanyak 7 unit. 7 unit itu kita ambilkan dari yang pertama kan masih ada 2. Itu kita ambil 2 yang harga 10.000. Terus kita ambilkan saldo yang di bawahnya 5 seharga 1.500. Untuk saldonya tinggal 8 dengan harga 3.500. Ini kan yang saldo 2 dan 5 sudah dilaporkan ke penjualan. Berikutnya yang tanggal 24 melaksanakan pembelian 10 unit masing-masing seharga 4.500. Kita masukkan pada kolom pembelian, kita tulis di situ sebanyak 10 unit. Harga per unit 4.500, totalnya ada 45.000. Tinggal kita masukkan dengan cara yang sama, saldonya kita turunkan dulu 8. Untuk yang pembelian tanggal 24, kita turunkan di baris kedua. Saldo unitnya 10, harganya 4.500, dikalikan ketemu Rp45.000. Kalau kita total persediaannya ada 18, yaitu 8 ditambah 10 unit, dengan total harga Rp73.000. Ini menggunakan FIFO perpetual. Jadi pada waktu penjualan diambilkan dari harga yang pertama. Kalau untuk yang menggunakan metode fisik, kita tidak menggunakan kartu persediaan, tetapi kita nanti langsung menghitung sekali saja di akhir. Jadi bedanya tadi saya jelaskan, kalau menggunakan FIFO perpetual, setiap ada pembelian, penjualan langsung dicatat. Tapi kalau untuk yang FIFO fisik tidak diadakan pencatatan. Kita nanti hanya memerlukan di sini untuk kita hitung persediaannya ada 5, pembelian 5 berarti 10, membeli lagi ada 8, 18, beli lagi 10, berarti 28. Laku dijual 3 dan 7, berarti laku sebanyak 10. Sisanya ada 18. Nah, jawabannya ini. Persediaan akhir dari transaksi bulan Mei di atas dengan menggunakan metode fisik, rumusnya persediaan akhir itu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan. Tadi persediaan awal tambah pembelian totalnya kan 28, penjualannya ada 10. Persediaan akhirnya berarti ada 18. 18 unit itu berarti merupakan untuk pembelian yang terakhir. Kita ambil dari 10 untuk pembelian yang tanggal 24, untuk yang 8 kita ambilkan dari tanggal 13. Jadi totalnya 18 unit, harganya
73.000. Harga pokok persediaan 73.000. Sedang untuk harga per unitnya kalau di rata-rata 73.000 dibagi 18, yaitu ketemu harga per unit Rp4.056. Jadi yang kita perhatikan di sini, sisa dari persediaan akhir itu merupakan harga dari pembelian yang terakhir. Setelah memahami mengenai FIFO fisik dan FIFO perpetual, saya lanjutkan untuk yang menggunakan metode kedua yang LIFO. LIFO itu kepanjangannya last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Masuk terakhir, keluar pertama. Yaitu metode penentuan persediaan dengan menggunakan anggapan bahwa barang yang paling terakhir masuk atau dibeli akan keluar atau dijual lebih dulu. Jadi kalau menggunakan last in first out itu, barang yang beli terakhir dijual lebih dulu. Sehingga barang yang ada dalam persediaan dianggap berasal dari pembelian pertama. Jadi karena pembelian terakhir yang dijual lebih dulu, kalau ada persediaan akhir, berarti dari pembelian yang pertama. Untuk jelasnya sama, ini menggunakan LIFO perpetual, soalnya juga sama. Nanti kita perhatikan pada waktu penjualan pencatatannya. LIFO perpetual kita menggunakan juga kartu persediaan. Nah, pada tanggal 1 persediaan sama kita masukkan ke saldo, pembelian juga kita masukkan ke saldo, dan menambah baris baru. Nah, pada waktu pembelian, pada waktu penjualan ini yang tanggal 6, maaf, pada tanggal 6 pada waktu penjualan sebanyak 3. Nah, 3 ini diambilkan dari mana? Harus diambilkan dari harga yang paling bawah 1.500. Karena menggunakan metode last in first out, masuk pertama, masuk terakhir, keluar pertama. Jadi LIFO last in first out, masuk terakhir, keluar pertama. Nah, diambilkan dari harga 1.500. Kalau tadi menggunakan yang FIFO, di sini kan harganya 10.000. Diambil dari barang yang pertama. Tapi kalau yang menggunakan LIFO, diambil dari barang harga terakhir. Sehingga saldonya masih ada 5, terus masih ada 2. Pada waktu pembelian sama saldo 5 dan 2 kita turunkan, nambah baris baru 8. Pada tanggal 15 di sini untuk melaksanakan penjualan sebanyak 7. 7 berarti kita ambilkan dari yang terakhir yang dari harga 3.500 sehingga ketemu totalnya 24.000, saldonya ada 5 unit, 2 dan 1 unit. Terus pada tanggal 24 melaksanakan pembelian, tidak ada perbedaan, tinggal dimasukkan saldo 5, 2, 1, dan 10. Jadi kalau menggunakan yang metode LIFO last in first out di sini, perbedaannya dengan yang tadi first in first out, harga diambilkan dari yang terakhir. Sama halnya kalau untuk menggunakan yang LIFO fisik. Tadi untuk mengenai persediaan akhir ada 18 unit. 18 unit itu berarti kan kita ambilkan dari tanggal 8. Maaf, kita ambilkan 8 unit dari tanggal 13, 5 unit dari tanggal 5, terus 5 unit dari tanggal 1. Jadi kalau kita urutkan, sisa 18 itu kita urutkan ngambil dulu yang pertama. Nah, sebanyak 5. Terus kita ambilkan lagi 5. Terus kita ambilkan sebanyak 8. Jadi sisanya merupakan barang yang pertama dibeli. Sehingga untuk sisanya sama 18 unit, totalnya 85.500 sehingga harga pokok persediaan 85.500.
Harga per unitnya berarti tinggal dibagi 18 ketemu 4750. Nah, setelah belajar mengenai metode persediaan barang dagangan untuk yang metode FIFO dan LIFO, ini diteruskan dengan latihan soal. Monggo soalnya bisa difoto dulu atau bisa di screenshot. Nanti saya berikan kesimpulan, saya ulang sebentar untuk materi hari ini. Sudah? Kalau sudah, saya berikan kesimpulan dulu di sini. Metode persediaan barang